Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kembali semua karena anugerah Tuhan kita ada sampai detik ini. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau datang di dalam hadirat Tuhan, menaikkan setiap pujian penyembahan kita di hadapannya sebagai rasa ucapan syukur kita atas setiap anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap bukti kasih-Mu ya Tuhan yang begitu besar. Engkau rela mati ya Tuhan untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus,
tercurah untuk menebus hidupku. Pengorbananmu Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami muliakan Engkau, haleluya. Haleluya, ajaib kuasa-Mu Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, untuk darah-Mu Yesus tercurah bagi kami. Terima kasih Yesus, Kaulah yang ajaib, Kaulah yang berkuasa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami tahu ya Tuhan, kami masih ada sampai detik ini semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Di setiap ujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Bagi saudara, Bapak, Ibu semua yang ingin mengambil waktu untuk saat teduh, untuk mengingat setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Lawat kami Tuhan. Biar kuasa-Mu mengalir dalam setiap hidup kami Tuhan. Membentuk kami, mengubahkan kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami ya Tuhan boleh serupa dengan Engkau Yesus. Hidup kami ya Tuhan boleh sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti
bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, terima kasih. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Puji namamu Yesus. Selamat pagi, Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah di pagi hari ini kita mau belajar bagaimana hidup seperti Tuhan Yesus, yang tidak sombong, yang rendah hati. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau 2000 tahun yang lalu Putra Tunggalmu turun ke bumi. Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami boleh belajar hari ini seperti Putra Tunggalmu itu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak yang berkenan bagi Bapa di surga. Terima kasih, berkati program doa pagi ini Tuhan. Juga seluruh pelayan Tuhan, khususnya mulut hamba-Mu ini, untuk menyampaikan pesan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia ini dipenuhi dengan kesombongan. Setiap manusia itu cenderung untuk sombong, saudara. Dan justru itulah yang menjatuhkan setiap makhluk ciptaan. Mulai di surga, Lucifer jatuh karena kesombongannya. Makhluk surgawi lain, malaikat-malaikat jatuh karena kesombongannya.
Berani melawan Tuhan itu sombong sekali, saudara. Berani melawan firman-Nya itu sangat sombong, saudara. Apa yang tertulis tidak peduli, dilawan bahkan, itu sangat sombong. Ya, hati-hati, saudara. Kita itu bukan siapa-siapa. Kita itu ciptaan. Jangan melawan Sang Pencipta. Saudara ya, natur dosa itu yang melekat dalam daging kita itu cenderung membuat kita sombong. Nah, inilah celah yang utama yang menjatuhkan semua orang. Ya. Kalau kita bicara kerendahan hati supaya tidak sombong, Tuhan Yesus turun dari tahtanya di surga. Ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ia bukan hamba, saudara, tapi ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 7 itu. Jadi cerita mengosongkan diri itu bukan ia manusia biasa yang mengosongkan diri dari segala keinginannya, bukan. Perhatikan kalimatnya. Dan menjadi sama dengan manusia. Tadinya bukan manusia. Ia mengambil rupa seorang hamba. Tadinya bukan hamba, tadinya ia Tuhan. Ya, membaca kalimat di Alkitab itu harus sesuai konteks. Ya. Ia mengosongkan diri, artinya tadinya ia tidak kosong. Kan begitu. Kapan ia mengosongkan diri? Mengambil rupa sebagai manusia, tadinya bukan manusia. Bukan ia lahir manusia biasa, lalu setelah besar ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia. Oh, dia sudah manusia. Kalau ia manusia biasa, ia tidak perlu mengosongkan dirinya. Memang sudah kosong waktu lahir. Lagi pula konteks Filipi 2 ayat 7 itu ingin mengajari kita, kalau yang maha tinggi saja mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Lah kita yang manusia, yang tidak punya apa-apa, kok mau meninggikan diri? Kan ini keterlaluan, saudara. Saudara, dimanapun saudara berada, siapapun saudara, kalau saudara masih punya kesombongan, itu adalah spiritnya setan, saudara. Ya, cepat-cepat dibuang itu, roh kesombongan itu. Seseorang itu tidak merasa sombong biasanya. Ia merasa orang baik, rendah hati, padahal sombong. Coba saudara bercermin. Dari body language seseorang aja kita sudah tahu ini sombong orang. Sebab jalan saja sudah gayanya bisa dilihat, saudara. Sombong. Bicaranya kalau lihat orang merendahkan, mentang-mentang sudah kaya, mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang sudah senior. Itu merasa senior. Sedangkan Tuhan yang Maha Tinggi saja mengosongkan dirinya. Manusia memang keterlaluan pada umumnya. Tapi itulah yang menjeratnya, yang menjatuhkannya, yang membinasakan seseorang. Ya, saudara. Pagi ini, mari kita belajar lagi. Lihatlah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ia merendahkan diri serendah-rendahnya. Bahkan untuk sementara waktu lebih rendah dari malaikat. Dicatat di kitab suci seperti itu. Ya. Yang meskipun adalah anak tunggal Bapa di surga, Tuhan Yesus tidak menyombongkan diri. Ia rela merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, melayani orang lain, bahkan mencuci kaki murid-muridnya. Coba, bagaimana itu tidak demonstrasi yang luar biasa? Tuhan Yesus tidak hanya mengajar dengan mulut, tetapi mengajar dengan perbuatan. Demikianlah kita harus hidup. Jangan banyak bicara dengan mulut tapi tidak ada perbuatannya. Ayo kita merendahkan diri dengan perbuatan nyata. Ya, melayani banyak orang. Ayo, mengampuni banyak orang. Dihina ya nggak apa-apa. Difitnah tidak apa-apa. Yang penting kan faktanya. Untuk apa terganggu dengan orang yang menyerang kita? Itu sombong loh. Orang yang merasa terserang lalu sakit hati itu orang yang sombong sekali. Kamu itu siapa? Kok berani
sakit hati. Hidup kita itu sudah dibeli oleh Tuhan Yesus, sudah ditebus. Jadi milik Tuhan. Kok berani sombong, ya, gayanya itu petentang-petenteng, suka menghakimi orang lain, suka mengkritik orang lain padahal dirinya sendiri jauh lebih buruk. Banyak orang itu tidak benar itu begitu. Dia mengkritik sementara dia melakukannya. Coba diingat-ingat. Kita pernah kritik seseorang apa dulu? Coba diingat-ingat kau melakukan itu tidak. Ya, kan begitu. Manusia ini banyak yang error. Mengkritik orang lain tapi dirinya sendiri melakukannya. Itu sakit jiwa loh sebenarnya. Dan banyak sekali saya lihat orang sakit jiwa. Saya berharap melalui doa pagi seperti ini, renungan-renungan pagi ini akan mengubah setiap kita. Menyadarkan setiap kita. Agar kita tidak menyombongkan diri. Agar kita mengosongkan diri. Supaya bisa jadi murid Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak mengosongkan diri, saudara tidak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Saudara maunya sendiri, merasa benar sendiri, orang lain salah, diri sendiri benar. Waduh, tidak merasa. Itu seperti orang yang mabuk. Tidak merasa dirinya sendiri mabuk. Orang lain dituding-tuding mabuk. Ya, ini menyedihkan loh. Padahal sudah lama ke gereja, sudah melayani kadang-kadang di gereja. Tapi itu bukan melayani Tuhan, itu melayani diri sendiri. Aku melayani Tuhan nih, tapi senang gitu. Itu melayani diri sendiri. Kalau melayani Tuhan itu fokusnya Tuhan, bukan diri sendiri. Ya, kesombongan itu karena fokus pada diri sendiri. Semuanya it's about me, kata dia. Kesombongan itu di situ. Ya. Padahal semuanya ini tentang Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus itu ya, luar biasa, yang murid Gamaliel. Ia sudah mulia hidupnya di bumi, dihormati banyak orang, pintar. Tapi ia tinggalkan semua itu. Ia bahkan kemudian dianiaya, dihina, dipukuli. Ia mengosongkan dirinya. Ya, ini Rasul Paulus. Ia yang tadinya sombong, membunuh orang-orang pengikut Kristus, tapi kemudian ia mengosongkan dirinya, ia merendahkan dirinya. Ia tahu bahwa miliknya sebelumnya itu sampah dibandingkan kemuliaan Kristus. Makanya ia tinggalkan semua itu, saudara. Sebab kemuliaan yang ada pada Kristus yang diberikan kepada dirinya kelak itu jauh lebih mulia dari seluruh isi dunia ini. Saudara, coba direnungkan baik-baik. Apa gunanya engkau beroleh seluruh dunia ini kalau jiwamu binasa? Untuk apa sombong? Apa sih yang kau sombongkan? Kekayaanmu belum seberapa. Apalagi harga diri. Semuanya itu gak ada artinya. Segala sesuatu di dunia ini pasti berlalu, fana. Untuk apa disombongkan? Kalau kita punya teladan abadi Tuhan Yesus yang mengosongkan diri, harusnya kita seperti dia. Yuk saudara, pagi ini kita belajar sekali lagi untuk mengosongkan diri kita dan mengisinya dengan kebenaran firman, mengisinya dengan kehendak Tuhan Yesus. Jika saudara mengasihi Tuhan Yesus, saudara pasti melakukannya. Kalau tidak, saudara memang tidak cinta Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk peringatan di pagi hari ini. Biarlah setiap kami ditegur agar kami ingat, agar kami sadar bahwa kami bersalah di hadapan Tuhan. Kalau kami sombong dan bangga akan diri sendiri, tidak bisa dipakai Tuhan. Ampun ya Tuhan. Sekali lagi kami mohon ampun. Biarlah hidup kami ini terus dibentuk agar rendah hati,
seperti Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk program doa pagi, Gereja GMM, gereja milik-Mu ini Tuhan. Tuhan pakai secara luar biasa untuk menjadi suara Tuhan bagi dunia yang tidak baik-baik ini. Terima kasih, Kau berkati juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami sambut hari ini dengan semangat yang benar.